Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Keranjang penumpang wahana biang lala di Pasar Malam terlepas. 2 penumpangnya terluka jatuh dari ketinggian belasan meter. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi sehat di trotoar depan sebuah toko roti di Magelang. Ikut bangun ketahanan pangan dan turunkan stunting seorang polisi di Boyolali budidaya lele. Hasilnya dibagikan secara cuma-cuma kepada warga. Bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di trotoar sebuah toko roti di Magelang. Beruntung bayi masih dalam kondisi sehat meski sudah berjam-jam mengalami kedinginan. Kini polisi masih menyelidiki kendaraan yang diduga digunakan orang tua bayi untuk membuang bayi tak berdosa itu. Bayi tak berdosa ini ditemukan warga di trotoar tepi Jalan Ahmad Yani di Kelurahan Kedung Sari, Magelang Utara, Magelang, Selasa dini hari. Bayi dalam kondisi sehat sehingga langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Menurut saksi, bayi malang ini ditemukan pada pukul 5 dini hari. Ia awalnya mendengar suara seperti tangisan kucing, namun setelah didekati, ternyata tangisan bayi. Jam 4:30 mau berangkat kerja, saya dengar suara kayak suara tangisan kucing berantem. Ternyata setelah saya lihat itu, ternyata suara tangisan bayi. Saya kaget dan saya langsung bergegas melapor ke polsek terdekat, yaitu Polsek Sragen. Setelah itu, bayi tidak lanjut dibawa ke rumah sakit Boyolali. Meski sehat, kondisi bayi membiru karena kedinginan lantaran dibuang orang tuanya pada Senin malam atau sekitar 7 jam sebelum ditemukan. Bayi teridentifikasi berjenis kelamin perempuan dengan berat 2,5 kg dan panjang 47 cm. Bayi diduga baru saja dilahirkan karena masih memiliki ari-ari. Polisi menduga bayi dibuang orang tuanya menggunakan sebuah kendaraan lalu diletakkan di trotoar di depan sebuah toko roti. Kondisi bayi pada saat ditemukan mungkin sudah agak lama, dingin dan bibirnya biru. Dan tadi kita sudah melihat beberapa CCTV, kemungkinan ya ini kita belum lihat nanti ke fixnya seperti apa. Namun ada indikasi bahwa di pukul 9.30 itu ada kendaraan yang berhenti di depan toko Paula dan ada yang turun dan pergi. Nah ini akan malam. Dan ditemukannya pagi 4.30 pagi. Kalau dari arah mau keluar Magelang atau masuk Magelang? Dari keluar Magelang masuk ke Magelang. Dari arah utara ya? Langsung berhenti, langsung meletakkan di depan toko roti Paula. Jadi mobil. Warna apa? Mobil belum tahu karena ketutupan sinar mobilnya tetap dinyalakan sehingga belum kelihatan dan CCTV-nya agak jauh. Dan ini menunggu dari nanti hasil penyelidikan dari Reskrim seperti apa untuk bisa monitor seluruh CCTV yang ada di lokasi. Polisi akan menyelidiki seluruh kamera pengawas di sepanjang jalan yang diduga dilalui kendaraan orang yang membuang bayi. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang. Ya, Timnas Ekuador U17 berkesempatan mengunjungi Masjid Raya Sheikh Zayed sebelum kembali ke negara asal. Mereka begitu mengagumi kemegahan masjid dan keramahan warga kota Solo sehingga akan mereka bagikan cerita ini ketika kembali ke Ekuador. Setelah tersingkir dari Piala Dunia U17, Timnas Ekuador U17 menikmati liburan dengan berjalan-jalan di sejumlah tempat di kota Solo. Salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah objek wisata religi Masjid Raya Sheikh Zayed. Rombongan diterima Direktur Operasional Masjid, Munajat. Rombongan diajak berkeliling dari halaman hingga ke tempat salat. Mereka juga diperlihatkan koleksi masjid, diantaranya Al-Quran dengan ukuran besar yang berada di ruang tengah. Kunjungan ke masjid membawa arti sangat penting bagi rombongan karena menjadi hal baru dengan segala budaya baru. Having this chance and opportunity to be here to visit this extraordinary place
it's really important for us. We are going back home to tell everyone about this lovely place, which means a lot for you guys, and we plenty understand this is your culture, and we're very happy to share this moment with us. Nice, it's really beautiful. I think it's maybe the first time I'm living inside a mosque, so this is a really nice experience, and you have an amazing temple over here. How about Solo? Very nice place. The people are very friendly, very welcoming, and we have been very happy to be here and playing here. Timnas Ekuador U17 gagal melaju lebih jauh di Piala Dunia U17 setelah disingkirkan Timnas Brasil dengan skor 1-3 pada babak 16 besar. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Warga dari 3 desa di Cilacap rela berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan dari program pencegahan stunting. Bahkan sejumlah ibu rela antri sambil menggendong anak. Paket terdiri dari daging ayam dan juga telur. Bagi warga desa Tinggar Jaya, Kecamatan Sidareja, Cilacap, paket bantuan pangan program pencegahan stunting begitu berarti untuk anak-anak mereka. Karena itu mereka rela antre bahkan berdesakan untuk mendapatkan paket yang dibagikan di balai desa. Sebagian warga sudah mengantre dari pagi agar mendapat bagian. Mereka hanya ingin anak-anak mereka bisa mendapatkan bantuan untuk memenuhi kecukupan gizi. Pemerintah untuk kedua kalinya membagikan paket pangan program stunting bagi keluarga tidak mampu berupa 10 butir telur dan 1 kilogram daging ayam. Bantuan ini makin dirasa membantu karena harga sembako makin sulit dijangkau. Dapat berapa aja sih? Telur butir sama ayam. Telurnya berapa? Butir. 10. Bantuan ini yang berapa kali Ibu terima? Dua kali ini ya? Saat ini terdata ada 800 anak yang masuk dalam kategori mengidap stunting di Kecamatan Sidareja. Bantuan berupa 325 paket pangan telah disalurkan ke 3 desa. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Seorang polisi di Boyolali ikut berkontribusi menjaga ketahanan pangan dan peningkatan gizi warga desa. Ia membudidayakan ikan lele, lalu hasilnya dibagikan secara cuma-cuma kepada warga. Sosok Bribka Arianto Wibowo begitu dikenal warga desa Gagak Sipat di Kecamatan Ngemplak, Boyolali. Selain sebagai Babin Kantipmas, sosok polisi yang satu ini juga dikenal ikut berkontribusi meningkatkan asupan gizi bagi warga. Ya, di sela-sela tugasnya sebagai polisi, Bribka Wibowo membudidayakan lele di lahan milik desa sejak tahun 2020 lalu. Ia ikut berkontribusi menjaga ketahanan pangan saat wabah COVID-19 melanda. Ia bekerjasama dengan pemerintah desa dan warga, bahu-membahu memelihara lele untuk kemudian dibagikan secara gratis kepada warga. Saat wabah COVID-19 berlalu, Bribka Wibowo tetap meneruskan budidaya lele untuk memenuhi kebutuhan gizi warga. Bahkan dari 1 kolam kini berkembang pesat menjadi 9 kolam. Selain dibagikan gratis, sebagian panen lele dijual untuk kebutuhan membeli bibit baru. Untuk alhamdulillah dari tahun 2020 sampai sekarang kolam kami sudah berjumlah 9 kolam. Berapa ribu ini? Satu kolamnya awal mula kita tebar 4.000, tapi selama ini yang terbaru ini kita rubah metodenya. Per kolam itu kita isi 5.000, dan kita sisakan kolam kosong untuk 2 untuk sortiran yang kecil-kecil seperti itu. Untuk panennya kita jangkanya itu tidak pasti juga, tergantung bibitnya juga. Ada yang 2,5 bulan sudah bisa dipanen, ada yang 3 bulan, dan ada yang lebih juga. Bribka Wibowo turun langsung berkeliling dari satu rumah ke rumah lainnya untuk membagikan lele kepada warga. Tidak heran sosoknya begitu disayang warga. Banget Pak, bisa buat lauk sak keluarga. Senang banget. Udah sering Pak Babin bagikan? Udah sering. Kalau 1 bungkus berapa isinya? Berapa ekor?
berapa ya, paling enggak ya sekitar 9-10. Itu sangat bantu karena paling tidak juga tambah gizi lah gitu untuk warga kita yang sekitar kolam ini, dan juga kemarin juga pernah di luar RT ini juga dibagi juga. Desa Gagak Sipat dihuni 50 kepala keluarga. Pembagian lele juga diharapkan bisa menurunkan angka stunting. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, salah satu politeknik di Kendal menggelar pameran furnitur dan pengolahan kayu di kawasan Kota Lama Semarang. Pada pameran itu mahasiswa berkesempatan memamerkan hasil karyanya. Beragam karya milik mahasiswa Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu atau Polifurneka ditampilkan pada pameran Furnicraft Expo 2023. Karya mereka dipajang di dalam ruang pameran Gedung Odetrap di kawasan Kota Lama Semarang. Keautentikan karya para mahasiswa membuat banyak pengunjung mulai dari wisatawan lokal dan wisatawan asing kagum. Pameran ini dinilai sangat relevan dalam mendorong industri furnitur untuk praktik berkelanjutan, di mana pameran tidak hanya berfokus pada keindahan dan inovasi, tapi juga pada dampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Yang gedung A itu merupakan hasil karya dari mahasiswa full, mulai dari tugas akhir. Kemudian ada juga konten-konten pengenalan program studi dari teknik produksi furniture, desain furniture, kemudian manajemen bisnis industri furniture. Untuk yang di gedung B, ini berisi pameran furniture dan craft, dan ini diisi oleh beberapa booth dari industri furniture dan craft yang ada di sekitaran Semarang. Berbeda dengan pameran sebelumnya, pada pameran kali ini karya mahasiswa dipamerkan bersama dengan beragam produk dari UMKM, industri furnitur dan craft, serta industri pendukung furnitur. Jadi kami adalah tim sales untuk penjualan barang-barang sisa ekspor pabrik furniture. Jadi kami coba untuk mengenalkan produk-produk kami sehingga nanti bisa lebih dikenal dengan cara offline maupun online. Jadi kayak di pameran ini juga kami berharap bisa masyarakat di dalam kota maupun luar kota bisa mengenal kami. Bagus sih Mas, kayak maksudnya bisa nambah wawasan. Terus kan ini juga produk-produknya kan tadi pas di depan udah dijelasin kan kayak buatan mahasiswa juga kan. Jadinya kayak bisa menambah wawasan, terus kayak menarik gitu loh buat orang-orang, jadi kayak pengen tahu gitu. Yang paling unik sih ini ya Mas, kayak desain-desainnya gitu kayak beda gitu kan. Kalau yang misalkan di toko-toko furnitur yang lain gitu kan kayak udah terlalu basic gitu kan ya. Kalau ini tuh kayak model-modelnya tuh kayak beda gitu. Terus kan ada kayak unsur Indonesia-Indonesianya. Tidak hanya memajang hasil karya mahasiswa, acara ini juga diisi dengan kegiatan pendukung lainnya, mulai dari kompetisi desain furnitur, talk show, dan beragam acara lain termasuk pelatihan menggambar. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.